Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a rushdan amma ba'da. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi al-kiram wa jami'i ummatihi minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minina wa kanu khususan malibatan kitab Syekh Ahmad Al-Hashimi bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hadis nomor 647 Ar-Rahimuna, itu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahimuna yarhamuhumur rahmanu tabaraka wa ta'ala. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis samai. Rawahu Ahmad. Ar-Rahimuna, orang-orang yang penyayang. Yarhamu, maka akan menyayangi hum ke ar-rahimun, ar-rahmanu, zat yang maha penyayang. Orang-orang yang penyayang akan disayangi oleh Allah yang maha penyayang. Baik menyayang sesama manusia atau sesama makhluk. Bahkan dalam Islam, kalau seandainya pengen membunuh, ya dibunuh sekalian, jangan disiksa. Ini kadang kalau matiin cowok kan disiksa dulu ya. Dicelentangin, celentangin, biarin, diantepin. Ntar sampai pagi, kan kecapean begini-begini terus ini. Nah, ya kalau mati sekalian dimatiin. Itu sebagai bentuk sayang. Karena memang dalam Islam boleh membunuh binatang-binatang tertentu yang merugikan kita, ya semacam tikus, ular, pokoknya binatang-binatang yang membahayakan. Tapi membunuhnya ya dengan sekaligus dibunuh, jangan disiksa. Sampai-sampai orang mau nyembelih hewan yang mau dimakan pun diperintahkan untuk menajamkan pisaunya. Jangan sampai holok-holok mbak mati-mati, kan kasihan ya. Orang yang penyayang maka akan disayang oleh yang maha penyayang, yakni Allah subhanahu wa ta'ala. Maka irhamu, sayangilah oleh kalian, man fil ardi, siapapun yang ada di muka bumi ini, baik yang seiman atau yang tidak, yang sepaham atau tidak. Cuman dia angel ya. Kalau orang yang sepaham dengan kita sih gampang. Orang yang berbeda dengan kita, ini bentar lagi kan musim orang pada maki-makian kan, musim pilkada gini kan ya. Asal calonnya beda, ini beda, sama-sama muslim, pada saling hina, saling maki-maki, bahkan seakan-akan kayaknya itu hanya karena pilihan aja bisa murtad. Ya Allah, nggak sampai segitunya kali, yang gitu ya. Wong sama-sama calonnya yo muslim, hanya beda partai, hanya beda ini, langsung turun vonis munafik, turun malah ya Allah, terlalu kejam. Irhamu, maka sayangilah man fil ardi, siapapun atau apapun yang ada di bumi,
yarhamkum maka akan menyayang kepada kalian man fis samai siapapun yang ada di langit. Loncat. Iya, kalau di sini ada qala tabaraka wa ta'ala itu ya. Oh, berarti punya saya yang kurang malah. Qala maka berfirmanlah tabaraka wa ta'ala Allah Ta'ala. Berarti ini namanya hadis qudsi. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Rawahu Ahmad. Intinya hadis ini mengajarkan kita untuk jadi penyayang, bukan hanya kepada manusia tapi ke sesama makhluk. Bismillahirrahmanirrahim. Itu ben Pak Eman sama Pak Yoko pada ngopi. Sesuatu yang berbeda dari biasanya itu bahaya. Tanda-tanda loh. Gus Ro udah bilang sesuatu kalau nggak biasanya itu kata Gus Ro tanda-tanda. Tahu tanda-tanda apa namanya? Tanda-tanda apa? Enggak tahu. Amin. Daya man ya. Cuman saya pernah baca orang 40 hari sebelum meninggal biasanya ada aneh-aneh. Saya pernah baca tulisan man lupa itu tulisan dari apa, dari hadis atau dari apa lupa ya. 40 hari orang sebelum meninggal itu biasanya berbuat yang aneh-aneh. Selama ini kerasa aneh nggak man? Oh enggak, ya udah aman berarti. Aman berarti aman, udah aman. Oh ya udah aman berarti. Normal berarti. Makanya kalau ada yang aneh-aneh itu bahaya, man. Kayak saya tiba-tiba kok minta makan pedes, hati-hati. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-rizqu asyaddu talaban lil abdi min ajalihi. Ar-rizqu rizki asyaddu talaban lebih cepat mencarinya. Kalau di situ diterjemahkan apa bahasa? Lebih giat. Asyaddu talaban lebih giat mencarinya. Lil abdi kepada seorang hamba min ajalihi daripada ajalnya. Rizki yang dijatah oleh Allah itu akan mencari pemiliknya, dan itu mencarinya lebih giat, lebih rajin, lebih cepat daripada ajalnya. Wong memang rezeki itu udah dijatah. Kerja itu ibadah, rezeki itu jatah. Biar diuber kayak apa kalau bukan rezeki lewat. Iya man. Kalau udah rezeki biar kita nyantai, tahu-tahu ya ada WA masuk. Penting. Memang rezeki. Tapi kalau nggak rezeki biar diuber salang sungsang masih montang manting, mundar mandir montang maye. Kalau bukan rezeki lewat. Udah dibikin proposal sebaik-baiknya, bikin sampel udah cakep-cakep, udah terus nggak jadi, desainnya bayar nggak jadi, itu bukan rezeki. Tapi kalau rezeki biar rebahan, tahu tadi assalamualaikum, ada menteri gesek. Rezeki itu jatah, kerja itu ibadah, dan rezeki itu akan selalu nyari pemiliknya. Kalau rezeki udah nggak mau nyari pemiliknya, berarti pemilik itu udah kehabisan rezeki, berarti datang ajalnya. Selama orang itu jatah rezekinya masih ada, biar bagaimanapun nggak bakalan mati. Tapi kalau rezekinya udah habis, biar dikawal dokter spesialis, ya tetap mati. Warizqu, karena dalam ayat Quran itu kan Allahul ladzi khalaqakum tsumma razaqakum tsumma yumitukum tsumma yuhyikum.
Allah yang menciptakan kalian, kemudian Allah yang memberi jatah rezeki. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Dan segala yang ada di muka bumi ini, yang di dalam jagat raya ini, rezekinya udah dijamin oleh Allah. Ya, cecek itu binatang kerayak, ya bisa makan nyamuk, padahal nyamuk itu terbang. Ya, kalau diakal-akal kayaknya ya nggak mungkin. Tapi ketika Allah mau ngasih rezeki itu cecek, ya malah nyamuknya yang nyamperin cecek. Sama orang ya begitu. Orang itu lan tamutu hatta tastawfa rizquha wa in abta'a anha. Orang itu nggak akan mati selama jatah rezekinya masih ada. Kalau rezekinya udah nggak ada, nah baru mati. Itu maksudnya biar kita yakin dengan masalah rezeki. Ya memang Allah yang ngatur. Kalau memang ini orang cocoknya itu rezekinya banyak, ya dikasih banyak. Tapi kalau memang jatahnya 11, buat dibiarin kontan, panting sampai ke ujung belum sana tetap 11 dapatnya. Biar ditungguin sampai jam 1 ya malah yang dapat orang lain. Iya enggak niat malah dapat. Padahal tambahin 1 loh. Enggak nyangkut, bukan rezekinya kok. Kalau rezekinya biar sore-sore pluk naik motor ya tahu-tahu dapat rezeki. Kalau enggak rezeki ya wis namanya misteri rezeki. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-ru'ya as-salihatu minallah. Ar-ru'ya mimpi. As-salihatu yang baik minallahi itu berasal dari Allah. Mimpi yang baik itu apa? Mimpi kawin lagi gitu ya. Mimpi baik bukan itu. Kalau orang dulu katanya kalau mimpi digigit ular mau kawin gitu ya. Kalau mimpi dikejar-kejar anjing katanya mau belangsak, katanya ya nggak tahu. Nah, kalau dulu saya pernah ngibulin tukang mie ayam, tapi kok ya beneran ya. Zamannya togel itu. Itu ada tukang mie ayam itu pecandu togel. Pokoknya apapun yang ia lihat yang kelihatan aneh dipasangin. Lah satu hari karena saya langganan waktu kerja kan langganan makan mie dia, saya ceritain begini, Mas, saya semalam itu mimpi pulang kampung beli sapi. Padahal ngawur ini, saya ini ngawur. Sapi Mas, iya. Langsung besoknya tuh makan mie saya digratisin. Tumben gratis saya gitu. Kemarin yang situ cerita tembus. Waduh. Padahal itu saya ngawur loh. Kata dia tembus. Waduh, berarti yang saya makan ini. Saya kan kerja bertiga. Makan mie digratisin semua. Nah, oh. Ya itu katanya kalau mimpi monyet berapa gitu ya. Wah, resboh lah. Sekarang masih ya? Tadi barusan nanya. Ar-ru'ya as-salihatu minallah. Mimpi yang baik itu dari Allah. Wal hulmu, dan mimpi buruk minasyaiton itu dari setan. Mimpi buruk itu apa itu? Kejar-kejar orang gila gitu ya. Tapi saya pernah ngerasa apa itu mimpi, hanya mimpi loh. Mimpi tapi belandong. Ngerti belandong? Itu loh nyolong kayu jati loh. Illegal logging. Nah, illegal logging. Mimpi tapi belandong, tapi bangun tidur kok badan kerasa capek ya. Apa main perasaan doang itu loh. Kayu manggulin. Lah iya kan mimpinya itu nyolong kayu jati loh. Kan naik turun kali kan. Begitu bangun tidur kok perasaan rasanya badan kok kayak digebuki. Hanya mimpi tapi capeknya beneran. Kalau mimpi tahu kalau mimpi pernah nggak, Man? Mimpi tapi tahu kalau ini mimpi. Mimpi megang duit banyak nih.
Ini dalam hati kita ngomong kayaknya mimpi ini. Yo. Ini mimpi ini kayak yakin mimpi ini. Padahal dalam mimpi tapi tahu kalau itu mimpi. Lah, berarti jalan-jalannya mimpinya kurang jauh. Saking harapnya itu orang kalau lagi punya keinginan belum kecape-kecape, ini kayaknya kalau megang duit ini. Akhirnya kan ke bawah mimpi kan. Begitu ke bawah mimpi, dalam mimpi itu tahu kalau itu mimpi. Nah, ini kayaknya mimpi megang duit segini ini biasanya nggak pernah kok. Begitu bangun tuh kan bener mimpi. Wal hulmu minasyaiton. Fa idza haluma ketika mimpi buruk. Nah, mimpi buruk itu contohnya kayak apa? Kejar-kejar orang gila gitu. Oh gitu ya. Pernah ya? Pernah kan? Ini tempat temen tidur begini terlentang. Ini kayak metal itu udah jendela itu berdiri di depan jalan gini. Dia apa ya? Diciumin sama dia apa ya? Wah enggak. Cuma perasaannya apa tapi tidur. Ya supaya mimpi buruk lah, mimpi yang kita anggap buruk. Fa idza haluma ahadukum, kalau orang dulu kalau mimpi buang air katanya mau kehilangan gitu ya. Kalau mimpi rumah kebanjiran ada yang meninggal. Mimpi hajatan. Kalau mimpi hajatan apa? Meninggal. Mama saya meninggal. Oh gitu. Itu mimpi ya kan. Walaupun mimpi itu katanya bunganya tidur, tapi fa idza haluma ahadukum, kalau kita merasa itu adalah mimpi buruk, hulman, mimpi buruk yakrahuhu, yang kita tidak suka dengan itu, maka falyabsuk, maka meludahlah. Hina yastaiqidho, sehingga ketika kita bangun, an yasarihi, ke arah kiri. Tapi kalau di sebelah kiri ada bini repot ya. Wah, langsung waduh. Bisa perang. Ya maksudnya ya enggak mudah sampai keluar lidah, ya enggak sampai kayak mudah ya enggak, cuman cukup kayak kalau kita makan ada apa-apa yang nyangkut itu. Gitu aja. Lah kalau wah sebelah ada bini lah ya. Lagi bangun tidur ya. Mimpimu. Ini jadi pukul. Wah. Oh mimpi kok. Namanya ya. Aku kan diem aja, terus sadar tapi diem aja. Itu masuk. Habis mukul gitu kan. Ajaran Rasulullah kalau mimpi buruk falyabsuk, maka meludahlah. Hina yastaiqidho, ketika bangun, an yasarihi, ke sebelah kiri. Wal yata'awwadz, dan memintalah perlindungan billahi, kepada Allah, min syarriha, dari efek buruk mimpi itu. Karena ada orang yang habis mimpi buruk langsung nggak bisa tidur, kepikiran, berarti kan efek buruk. Sampai kepikiran gara-gara mimpi lakinya diomelin. Iya, mimpinya lakinya kawin lagi. Dalam mimpi itu padahal bangun tidur lakinya diomelin. Padahal mimpi. Banget ternyata. Fa innaha la tadurruhu, sesungguhnya mimpi itu enggak ada efek apa-apa. Aslinya mimpi itu tidak ada efek apa-apa. Mimpinya itu loh. Yang menjadi efek itu kan ketika ia menganggapnya itu buruk, kemudian kepikiran lah itu loh. Kalau mimpi itu hasilnya nggak ada apa-apanya, hanya kembangnya tidur. Fa innaha, sesungguhnya itu la tadurruhu, tidak membawa bahaya atau tidak berbahaya. Yang bahaya itu ya tadi itu loh, kepikiran. Makanya disuruh meludah ke kiri, kemudian meminta perlindungan kepada Allah, ta'awud. Itu yang dimaksudkan adalah bukan dari mimpi buruknya, itu bukan, dari efek sesudah mimpi itu. Atau dalam hadis lain itu disuruh pindah posisi. Kalau tadi posisinya miring, ya ini ya jadi miring kanan. Kalau jadinya terlentang ya jadi tengkurap gitu ya. Nah kalau tengkurap ini bisa, kalau Pak Ustadz. Wah. Tapi saya nggak pernah mimpi buruk. Iya udah. Mimpinya indah terus ya wes. Menyenangkan terus.
Wa inna syaitana, dan sesungguhnya setan itu la yatazayyabi, tidak bisa mirip-mirip mendo-mendo kalau orang Jawa kok. Menyerupai aku, bahwa setan itu nggak bisa menyerupai Rasulullah. Maka ada keterangan bahwa faman ra'ahu sallallahu alaihi wasallam fi manamihi faqad ra'ahu haqqan. Siapa yang bermimpi bertemu dengan Rasulullah itu bukan mimpi, tapi itu nyata. Tapi kalau mimpi orang itu ngakunya nabi tapi ngajaknya nggak baik, ya berarti bukan nabi. Bahkan apakah itu khusus untuk Rasulullah? Enggak. Wa hadza la yahtassu bi nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bal ya'ummu jami'al anbiya'i alaihi wassalatu wassalam. Bukan hanya itu dikhususkan pada Rasulullah, tapi kepada semua nabi. Tapi yo kayak kita yo abot ya ini. Emang udah pernah man? Nabi jelas maksudnya. Enggak jelas. Mimpinya enggak jelas ya. Juga aku bilang. Wah, apa itu? Jangan-jangan Mbak Slamet. Takut. Mimpi. Dan seandainya ada orang bermimpi bertemu dengan Rasulullah, itu nyata. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-raihu, angin. Raihan, angin. Maka kentut itu bahasa Arabnya ya sama, raihan. Jadi nama orang ya? Rehan. Iya, raihan artinya kentut. Rehan berarti kentut. Angin aslinya artinya angin. Cuman ya kentut kan cuman angin doang. Makanya bahasanya Arab kentut yo angin. Yo raihan sama. Angin itu min rauhillah, termasuk dari karunia Allah, makhluk Allah. Takti, dan kadang datang bir rahmati, dengan membawa kenikmatan, membawa rahmat. Angin sepoi-sepoi, angin seger, adem. Tapi wa takti, dan kadang datang bil azabi, dengan membawa penyakit. Malam-malam ditanya, mana bang? Nyari angin. Giliran dapat angin malah kerokin. Masuk angin. Apalagi kalau anginnya sampai duduk ya. Katanya bahaya katanya. Iya. Jumat kemarin ada teman malamnya itu masih ngaji, masih ngajar. Dan tiba-tiba subuh dapat informasi udah dirawat di Koja. Kata istrinya yaitu kalau orang dulu bilangnya ya angin duduk gitu. Nah, kalau orang sekarang dia bilangnya apa, jantung atau apa ya? Jantung. Angin itu termasuk bagian dari makhluk Allah yang kadang didatangkan membawa nikmat, membawa bahagia, tapi kadang juga datang membawa penyakit. Fa idza ra'aitumuha, maka apabila engkau melihatnya, menyaksikannya, fala tasubbuha, maka jangan engkau mencacinya. Gara-gara angin nih berantakan semua ini. Angin disalahin. Was'alu, dan bermohonlah kepada Allah khairaha, kebaikan angin itu atau sisi positif dari angin itu. Karena dengan angin itu konon katanya buah jagung gitu ya, kembangnya itu kalau nggak ada angin kan nggak bisa membuahi, makanya nggak jadi kan. Nah, kalau orang tanam jagung kok satu, nggak mungkin jadi buah kan? Nggak ada isinya, makanya harus banyak. Karena anginnya itu kalau dulu pelajaran biologi gitu ya, apa itu kembangnya di bawah angin, maka dia akan membuahi buah yang satunya bersilang. Karena konon katanya ada jantan, ada betina, konon. Terus kurma juga begitu katanya ya, penyerbukan. Maka was'alullaha khairaha, maka memohonlah kepada Allah kebaikannya itu. Wasta'idhu, dan memintalah perlindungan billahi, kepada Allah, min syarriha, dari efek buruknya. Ya tadi itu ya, dari masuk angin
atau mungkin angin yang jadi angin ya, angin pendil muser. Nah, kalau berita Jawa Timuran kan angin pendil muser ya. Ayo berita TV Jawa Timuran ini loh. Lah yang putih nggak pendil. Beliau muter-muter berarti kan pendil muter. Lah iya. Lah kalau bahasa Indonesia ya puting beliung. Lah iya lah nek cara Jawa Timuran kan ya pendil muter-muter. Wasta'idzu dan memohon perlindungan kepada billahi pada Allah min syarriha dari efek buruk angin tersebut yang bisa menyebabkan penyakit, bisa menyebabkan kerusakan dan macam-macam. Kalau ada angin ya wis pakai bahasa kita. Nah kalau orang dulu kalau ada geledek malah mantranya mantra Jawa. Metamit putune Ki Ageng Selo. Ya kalau orang daerah saya dulu kan begitu, orang Purwodadi ya. Ki Ageng Selo kan orang Purwodadi. Ya Purwodadi mana sih? Kan ada tak kampung namanya Selo kan ya? Iya. Daerah Purwodadi. Katanya dulu geledek, ya. Geledek katanya dulu pernah ditangkap, diikat sama Ki Ageng Selo katanya. Ya sumpah, Allahu a'lam. Mitos, cerita yang berdasarkan katanya. Rawahu Bukhari an Abi Hurairah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-radha'atu nyusui. Ayo kalau tadi kan angin puting beliung ganti. Tuharrimu itu menjadikan mahram ma tuharrimul wiladatu, seperti mahramnya anak yang dilahirkan. Rodok. Kalau dalam ilmu fikih ada bahasan khusus namanya bab rodok, bab menyusui. Rodoa, bahwa seorang perempuan yang menyusui dengan syarat-syarat tertentu, itu anak yang disusui itu maka menjadi mahram, haram bagi dirinya, haram bagi anak-anaknya. Padahal dulu di kampung-kampung itu sering ketika kadang ya kan maknya ke sawah, dititipin ke tangga. Lah begitu anak itu nangis, biasanya ya disusui, diempengin, disusuin kan. Ya kalau sekarang yang nyusuin sapi. Nah yo makanya anak-anak sekarang pada lincah-lincah yo karena nyusunya ke sapi, asal diajak yo ngomongnya anak sapi yo. Lah rodoah itu kan ada syarat dan ketentuan berlaku. Misalnya kita baca ada keterangan dalam kitab Syarah Takrib, kitab Fathul Qorib, bahwa air minum susu yang diminum itu benar-benar nyampe ke perut, nyampe masuk ke perut. Lah kalau misalnya laki netek ke bininya, nah ayo gimana? Jadi rodok kayak itu, jadi mahram kayak itu. Lah enggak, yang selama ini yang dialami gimana man? Enggak. Baru satu kan. Lah coba pas waktu dulu rebutan sama anak gitu. Enggak lah, ngalah itu mah. Baik ngalah dan lah iya lah kalau pas sekarang ya enggak lagi nyusui ya enggak bakalan keluar. Lah kalau pas bareng kebetulan. Ini mah umbako. Itu lagunya Dul Sumbang itu, Cek Romlah itu mah. Cek Romlah sama Juhaya pacaran di bawah pohon pete itu. Lagunya Dul Sumbang itu mah. Anaknya ditetein ogah, teteknya bau bako. Lagunya Dul Sumbang lo coba aja cari. Judulnya Cek Romlah. Saya dulu punya kasetnya itu kok. Cek Romlah. Cek Romlah pacaran sama Mang Juhaya. Lah, apabila yang netek yang itu kok keluar airnya terus benar-benar sampai ke lambung, sampai ke perut, maka itu menjadi rodok. Apakah itu enggak? Yang kedua, usia yang netek itu kurang dari 2 tahun.
udah 30 tahun yo. Biar keluar air susu yo enggak jadi rodok udah 30 tahun kok. Buat mandi sekalian. Kalau kurang dari 2 tahun maka itu nanti bisa menjadi rodok. Rodok itu anak susuan atau saudara sesusuan. Kemudian menyusuinya apakah cuma sekali? Enggak, harus minimal 5 kali. Itu keterangan dalam kitab Fathul Qarib. Lah zaman dulu itu kan ya sering kan ya, anak itu dititipin ke tetangga nanti didadain. Nah kalau memang itu keluar asinya, terus kemudian ia bocah itu kurang dari 2 tahun, kemudian neteinya lebih dari 5 kali, maka anak itu menjadi rodok. Yang bahaya itu anak yang ditetein tadi itu, yang disusuin begitu gede kadang malah dijodohin sama anaknya. Ya karena merasa ini bukan saudara kandung, nggak tahu padahal itu kalau saudara satu susuan itu sama dengan mahram, orang yang haram dinikah. Dulu ada problem lagi ketika terjadi kasus anak kurang gizi atau stunting apa sih. Akhirnya kemudian ada dari aktivis itu mengumpulkan ASI. Wanita yang kadang kan ASInya ada yang berlebih. Sementara anak yang didatain itu nggak begitu mengkonsumsi ASI, akhirnya ASI itu ditampung kemudian dijadikan kayak donor darah. Iya, Bang ASI namanya ya. Lah kemudian ASI itu disalurkan ke anak-anak yang kurang ASI itu. Lah ini terus gimana? Saat itu dari pihak PBNU, dari Pengurus Besar Nahdlatul Ulama sudah memberikan solusi bahwa itu harus ada data lengkap. Data lengkap maksudnya begini, wanita yang IC-nya itu diambil di data. Maksudnya si ini, kemudian yang menerima ASI itu juga didata dengan lengkap. Biar suatu saat ketika anak yang ngambil manfaat dari ASI itu dewasa, biar bisa terhindar tidak menikah dengan saudara sesusu itu atau yang disebut dengan rodok itu tadi. Karena ini kalau sampai terjadi kan bahaya, karena hukum haram. Nah kalau menikah walaupun secara zahir kayaknya bukan saudara kandung, tapi ternyata saudara serodok, maka pernikahan tidak sah. Kalau pernikahan tidak sah maka otomatis zina. Lah kalau itu zina nanti punya anak kok kayak lahirnya perempuan, bapaknya itu nanti tidak bisa jadi wali. Maka kalau nekat jadi wali jadinya zina lagi. Lah kok terus ke bawah begitu terus ya zina lagi dan seterusnya. Kan bahayanya di situ. Sama saja kayak begini tuh. Ini yang masyarakat kita sudah kayaknya dianggapnya biasa. Yang pemilu itu. Pernikahan hamil dulu. Ya kan pemilu kan namanya. Iya pemilu kan namanya. Pernikahan hamil dulu. Itu ada keterangan dalam kitab Buhyatul Mustarsyidin. Itu menyatakan begini. Ketika jarak pernikahan dan kelahiran bocah itu lebih dari 6 bulan, maka anak itu bisa dinasabkan dengan bapak biologisnya. Umpama ketahuan hamil tanggal 1 Januari, kemudian tanggal 1 Januari itu langsung dinikahkan. Kemudian Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli baru lahir. Berarti kan 6 bulan semenjak dari akad nikah Qabil itu sampai lahirnya bocah, lebih dari 6 bulan. Maka kalau ini nanti lahir anak bisa dinasabkan ke bapaknya, bapak biologisnya itu. Ya asli itu memang bapaknya ngakui, maknya ngakui kalau ini bapaknya, tapi secara syariat tidak diakui. Karena sebelum pernikahan secara biologis diakui. Lah, kalau nanti lahir anak laki-laki secara hukum selesai. Tinggal nanti kalau masalah pakai hukum waris. Kalau hukum waris pakai hukum Islam, anak yang pemilu ini tadi tidak bisa menerima waris dari bapaknya. Dan terus bisanya terimanya apa? Ya wasiat, hibah. Hibah itu pemberian yang sebelum meninggal, itu namanya hibah. Atau wasiat. Wasiat itu ya udah lain dari warisan. Kalau warisan nggak bisa, karena ini anak tidak diakui secara syariat.
Itu kalau lahir laki-laki. Kalau lahir perempuan resikonya lebih berat. Selain tidak bisa menerima waris dari bapak biologisnya, tapi kalau kasusnya tadi lebih dari 6 bulan bisa jadi wali. Tapi kalau kurang dari 6 bulan, lah kasus di masyarakat kita rata-rata kurang dari 6 bulan. 4 bulan udah lahir. Iya, kadang Januari akad nikah, ya kan diketahuan hamil langsung dinikahin. Januari, Februari, Maret lahiran. Nah, ini bapak biologisnya itu tadi tidak bisa jadi wali. Walinya harus nanti wali hakim. Nah, kalau bapaknya ngotot jadi wali, padahal misalnya kejadiannya sekarang, ini sekarang nih tahun 2024, paling enggak kan anaknya itu nanti kan 20 tahun kemudian baru nikah kan? 2000 berapa itu? 44 kan ya? Berarti lama banget ya. Begitu udah sekian puluh tahun, lah iya. Tok lupa apa mbah. Lah kalau KUA tinggal nyatet, ini anak kandung Pak, ya catet. Buktinya catet. Yang menyaksikan langsung kan ya pelakunya itu sendiri. Kalau dia nggak mau jujur, lah kok dia jadi wali, pernikahan anaknya nggak sah. Lah kalau pernikahan anaknya nggak sah, otomatis zina. Terus padahal ini udah menjadi kasus apa ya, dianggapnya lumrah ya, biasa. Kalau zaman dulu ada kasus pemilu, pernikahan hamil dulu, itu kan malu itu kayaknya orang sekampung ikut malu. Udah sekarang cuek aja. Kadang pas apa di pelaminan perutnya gede yo anteng, yo enggak malu, biasa. Makanya kalau baca hadis kadang akhir zaman itu kalau perzinaan itu sudah dianggap lumrah. Man, Bini ke berapa man? ayo, kayaknya dari tadi mikir, kayaknya jangan-jangan saya kok begini. Hati-hati loh man. Waduh, hati. Maksudnya anak pertama sama anak kedua. Kalau anak kedua aman. Anak bontot. Aman man. Aman. Kalau anak pertama kan. Wah, iya bahaya. Iya man ya. Ya, masalah beginian kadang kan ya sensitif ya. Kalau kita misalnya negur, dibilangnya apa itu sok tahu, sok gurui, sok apa namanya ikut campur. Lah iya. Ngerti apa kowe? Wis meneng bae nyo sira. Katanya gini kok. Pak, hamil luar nikah gitu kan. Terus kemudian nikah. Nah, kemudian kan anaknya lahir tuh. Terus nikah lagi gitu. Wah. Memang ada yang menyarankan, tapi tidak ada kewajiban begitu. Bahwa dalam mazhab Syafi'i, dalam kitab-kitab fikih yang pernah saya baca, kalau misalnya perempuan itu hamil, kemudian menikah dengan orang yang menghamili, maka pernikahan itu sah. Dan tidak wajib untuk mengulang nanti setelah anak itu lahir. Lah kemudian boleh nggak setelah menikah kemudian berhubungan badan? Mayoritas mengatakan boleh, karena itu sudah hak istrinya, sudah sah istrinya. Tapi ada sebagian kecil ulama yang menyatakan tahan dulu sampai nanti lahir, karena yang dalam ini udah ada janin, nanti takut bercampur, nggak bisa. Kalau secara medis kan nggak bisa, karena ini kalau sudah jadi janin, walaupun disetorin kayak apa, ya udah nggak jadi kan. Ya malah nanti kalau keluar katanya kalau dulu dukun bayi apa namanya? Lah ini bapaknya kok doyan bayinya begini. Lah mbah saya emaknya bapak itu kan dulu dukun bayi kan sering cerita ke bapak kok. Itu dulu itu begitu lahir kok bocahnya. Bapaknya nengokin mulu. Absen. Makanya anaknya nangis. Dulu nengok botak, begitu lahir kok melihat bapaknya gondrong. Enggak, maksudnya begini loh. Ketika pernikahan itu sudah sah, maka ya silakan berhubungan badan. Kalau itu enggak jadi masalah, yang jadi masalah itu status anak. Kalau pernikahannya
sah, nggak perlu diulang. Kecuali kalau ada orang yang dalam pernikahannya sering keceplosan mengucap kata cerai. Ketika berantem itu mulutnya lancar banget ngomong begitu. Istrinya memang kadang istri mancing-mancing ya. Udah kalau gini kita cerai aja. Kata lakinya, siapa takut? Ya udah. Itu kalau memang ada niat jadi itu cerai. Ya udah itu. Lah iya, kan kata-kata itu kan nggak jelas kan? Ya udah itu maksudnya ya udah apa? Itu dalam fikih namanya kinayah. Ucapan cerai itu kan ada dua, ada sorry, ada kinayah. Sorry itu yang jelas dengan kata kamu saya cerai, kamu saya talak, kamu saya pisah. Nah itu namanya sorry, jelas. Itu niat nggak ada niat jadi. Lah kalau yang kinayah itu kayak tadi, ya udah. Misalnya istrinya, ayo kalau gitu kita cerai, ya udah. Itu kalau lakinya memang niat menceraikan jadi cerai. Kalau nggak niat, ya udah. Niatnya ya udah kok, nggak ada niat apa-apa. Tapi kalau ya udah itu niatnya, ya udah kita cerai. Tapi walaupun nggak dia mengucapkan kita cerai, kalau mengucapkan ya udah kita cerai, berarti itu sorry, jelas. Dia hanya ya udah, tapi niatnya nyerek maka jadi cerai. Lah kok begitu habis berantem malah hujan turun gede. Wah, mepet, melipir. Nah, lah kok nggak ada kata-kata balik. Walaupun ini tidak semua ulama sepakat itu ya. Nggak ada kata-kata balik kok langsung hajar. Itu namanya zina. Maka zina itu bukan berarti berhubungan badan dengan orang lain. Bisa jadi dengan orang yang dalam tanda kutip statusnya istri. Kalau orang yang terjadi itu sering berantem kemudian lancar banget cerai, wah bahaya banget. Apalagi yang cerai itu kan hak kita laki-laki. Kalau perempuan mau ngomong sejuta kali nggak ngaruh. Kita ngomong sekali saja, jadi itu cerai. Maka kalau nggak ada kata-kata rujuk, kalau kok malamnya hubungan badan, ya itu namanya zina. Masuk talak satu ya. Masuk talak satu. Lah nanti kalau berulang lagi sampai 3 kali, wes selesai itu udah. Itu udah bain kubro, udah nggak bisa balik lagi kecuali ada muhalil. Ngerti muhalil kan? Kawin dulu sama orang lain. Lagi baru. Lah umpama udah kadung I love you full. Udah kawin cerai udah 3 kali. Kemudian habis yang ketiga, lah kok ya Allah, ternyata saya udah kesono kemari kok masih enakan yang ini umpama lah. Tapi udah kadung 3 kali ya wes. Lah istri itu supaya bisa balik dengan suami yang pertama, istri itu harus nikah dengan orang lain. Umpama Eman ya harus nikah juga sama Tile, dan itu nggak boleh direkayasa. Nggak boleh misalnya, mantan bini gua kawinin dong, ntar saya kasih 5 juta dah. Tapi jangan dia papain. Lah nggak bisa direkayasa, nggak bisa. Yang namanya nikah ya harus sudah berhubungan badan. Habis setengah hubungan badan kok nggak ada kecocokan, dicerai lah boleh baru balik ke suami yang pertama. Lah kalau cuman akad nikah nggak ditowel ya belum memenuhi syarat. Makanya ya kita laki-laki ini ya hati-hati jaga mulut gitu. Jangan gampang-gampang ucapin pisah, cerai, jangan. Kalau pengen rumah tangganya aman, ya wis pokoknya kata itu buang jauh-jauh. Bahaya. Nah, termasuk tadi ar-radha'atu tuharrimu ma tuharrimul wiladah. Radha'ah yang satu susuan itu hukumnya sama dengan anak kandung. Maka hukumnya namanya mahram. Bukan muhrim. Kalau muhrim itu orang yang memakai baju ihram. Kayak Pak Yunus lagi umroh, ketika memakai baju ihram itu namanya muhrim. Nah kalau orang yang haram dinikah itu namanya mahram. Orang haram dinikah itu ada sebab karena nasab. Nasab itu ya anak sama bapak, kakak, adik dan seterusnya itu namanya nasab. Ada kayaknya namanya musyawarah. Musyawarah itu karena pernikahan. Mertua itu selamanya
jadi mahram walaupun pernikahan sudah cerai. Kemudian kakak ipar atau adik ipar selama pernikahan itu masih sah. Tapi kalau pernikahannya udah bubar, maka boleh turun ranjang atau naik ranjang. Lah ganti nikahin kakaknya kan, wah lebih cakepan kakaknya nih, tukar tambah. Oh, bisa. Yang penting yang ini dipisah dulu baru. Nah, ada yang namanya rodo tadi itu, rodoah itu. Mahram itu bisa disebabkan karena pernikahan, karena memang satu darah, satu nasab, atau karena sepersusuan. Itu sebab bisa menjadi mahram, haram dinikah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-rashi wal murtashi finnar. Wah, hadis ini kalau musim pemilu terkenal banget ya. Ar-rashi. Rosi nama orang ya, pembalap. Orang yang suka nyogok. Suka nyogok enggak, Man? Suka. Namanya Rosi berarti. Rosi. Wal murtasi, orang yang menerima sogok. Dua-duanya finnar, neraka. Nah, sekarang definisi nyogok itu bagaimana? Apakah ketika orang mau melamar kerja ngasih duit, apa itu disebut ini nyogok yang ini? Ya, Nah, terus PNS umpama biar apakah itu masuk ini? Terus orang yang pemilu itu pemilu nyogok. Sekolah ya dapat nilai bagus. Iya. Saya pernah dengar definisi nyogok dari Gus Bah, itu bukan itu. Nyogok itu definisinya adalah kita memberi uang kepada seseorang untuk membenarkan yang asalnya salah. Itu namanya nyogok. Asalnya kita nggak diterima asalnya, kemudian kita udah tahu nggak diterima nih, kemudian kita samperin, nih 100 juta, kemudian diterima, itu baru nyogok. Tapi kalau memang kita itu orang yang berkompeten di situ, kita memang sekolahnya di situ, kuliahnya di situ, bahkan kita kumlot dengan nilai di bidang itu. Kemudian kita ikut tes di situ. Lawan kita orang-orang yang nggak berkompeten tapi punya kedekatan dengan pejabat atasan. Wah, kalau kita nggak main, ini yang masuk malah orang-orang PA ini. Orang-orang yang nggak berkompeten ini loh. Lah, daripada ini nanti dipegang orang-orang yang nggak berkompeten, orang-orang yang nggak mampu, ya mending saya yang mampu, walaupun dengan cara namanya bukan nyogok. Berarti namanya kalau pianulan daripada dia saya jadi ini gitu. Ini lagi apa enggak? Nah, itu saya dapat definisi nyogok yang Rosi Murtasi, insyaallah dari Gus Bah, itu beliau bilangnya begitu. Yang disebut kategori nyogok yang diancam neraka itu, yang udah tahu ini salah, cuman kita ngasih duit ke orang yang mengurus perkara sehingga perkara ini berubah menjadi benar. Itu yang disebut dengan nyogok. Kita tahu saya ini nggak lulus. Berarti manipulasi lah ya. Iya. Saya tahu saya ini nggak lulus nih. Cuman dikasih tahu sama bagian ngetes, kalau kamu punya duit 50 juta, saya lulusin nih. Nah, kemudian saya usahakan duit 50 juta, kemudian saya yang aslinya memang tidak lulus, kemudian berubah jadi lulus. Nah, itu yang disebut dengan nyogok. Ya, cuman sekarang problemnya kan belum ketahuan lulus gak lulus, kita udah ngasih duluan. Lah, bagian panitia seleksi akhirnya kan yang ini pinter ngasih, yang ono bodoh yang ngasih. Tapi ono ngasihnya 10 juta, ini 50 juta lah ya, ini aja dah. Walaupun bodoh. Nah, ini permasalahannya sekarang yang terjadi di negara kita kan itu. Yang bodoh dapat duit. Iya, kata-kata agama yang benar di penjara, yang salah tertawa. Yo, orang-orang yang berperkara kemudian mainnya ke hakim, itu kan ya itu. Aslinya dia ini memang salah, buktinya ada, saksinya ada, tapi karena ada saweran, aslinya
berubah jadi KUHP, kasih uang habislah perkara. Yo kan pakai KUHP ya. Nah, itu definisi nyogok. Lah kalau semua yang mau mengerjakan kalau dikasih duit itu bukan nyogok, normal. Lah kita main mau suruh pagi-pagi datang ke mana itu kerja? Di sayap mas, apa mau datang sayap mas tanpa dibayar? Enggak mau kan? Nah, apakah itu disebut nyogok? Lah ya enggak. Nyogok itu aslinya yang kita salah, tapi karena uang itu kita menjadi benar, itu yang disebut dengan nyogok. Tapi secara umum kalau Buya Yahya beliau bilang begini, segala sesuatu yang menurut aturan nggak pakai duit, kok dia ternyata pakai duit, itu kategorinya nyogok. Itu kalau Buya Yahya begitu. Kalau Gus Bahar enggak, beda. Memberi arti nyogok itu beda. Nah terus gimana kalau orang kerja dengan masuknya begitu? Itu yang haram ya nyogoknya itu. Kalau kerjanya ya halal. Wong dia kerja beneran, dia gaji ya sesuai dengan aturan yang berlaku. Kalau gaji misalnya UMR-nya misalnya 5 juta ya 5 juta, berarti ya halal. Yang haram itu ya awalnya itu. Itu kalau definisi Buya Yahya begitu. Nah kalau siapa lagi itu yang tokoh MTA yang orang Solo itu juga bilang sama dengan Buya Yahya, beliau memberikan definisinya. Tapi kalau Gus Bahar memang agak berbeda. Yang dinamakan nyogok itu ya tadi. Bahkan dalam kitab ini ada keterangan begini. Illa idza qasada waqti tawassul ilal haqqi wa daf'ul batil fala isma alaihi. Kalau kita memberikan dengan tujuannya supaya kebenaran itu tetap jadi benar, aslinya hakim itu mau merubah yang benar jadi salah. Kemudian hakim itu kita kasih duit, maka tetap perkara benar jadi benar. Maka fala isma alaihi, maka itu tidak dosa alias tidak masuk kategori nyogok. Berarti ya definisi nyogok itu pun ya masih bias ya. Penafsirannya nyogok, suap itu masih bias. Bias itu artinya ya tidak satu ini loh. Masih lihat kondisi sama kayak riba. Riba itu secara umum adalah ngutang 1.000 bayarnya 1.500. Secara umum kan gitu ya. Lah iya itu kalau jarak dekat. Lah kalau ngutangnya tahun 80-an. Oh enggak lah, enggak kejauhan tahun 90-an umpama. Utang 10 juta. Tahun 90. Sekarang tahun 2024 dibalikin 10 juta lagi. Apakah yang punya duit masih mau? Nggak mau. Lah iya. Kalau 10 juta tahun 90-an itu kan 10 juta itu udah dapat apa ya? Taruhlah umpama emas lah. Karena kolektoral ukuran itu kan emas. Tahun 90-an 10 juta itu bisa dapat misalnya 1 gram tahun 90-an itu berapa? 100 umpama ya. Berarti kalau 10 juta dapat 100 gram ya, dapat 100 gram. Nah sekarang 2024 uang 10 juta dapat berapa gram? 10 gram, berarti 1/10 ya. Sampai sekarang 1 juta. 1 juta lebih. 1.400.000. Oh malahan, nah iya. Nah makanya definisi riba itu pun kalau didefinisikan tadi itu utang 1.000 balik 1.500 itu kalau jaraknya dekat. Lah kalau jaraknya tadi jaraknya jauh, nilai uang sudah berkurang, nah maka yo beda lagi. Maka ada istilah kolektoral itu ukuran. Makanya kalau orang minjem duit dalam jangka waktu lama, jangan hitungannya duit, biar apa yang tetap stabil nilainya. Yaitu barang. Kalau dalam Islam dulu ya emas. Misalnya tahun 90 kita ngitung duit 10 juta, maka 10 juta itu disenilaikan dengan emas. Emas umpama 100 gram. Lah nanti tahun 2024 sekarang baru mulangin, ya udah mulanginya emas itu. Kalau mulanginya duit lagi yo yang punya duit ya wah. Enak aja dulu dapat sekian. Dulu berangkat haji cuma 7 juta. Sekarang 70 lagi makanya kadang definisi seperti itu kan bias.
Makanya saudara-saudara kita yang di HTI di Hizbut Tahrir itu kan semua yang kita lakukan ini kan haram. Rumah, apa namanya rumah ini? Cicilan yang kalau rumah apa namanya? KPR dosa. Terus kredit motor dosa. Pinjam modal ke bank dosa. Dia bilang dosa, semua giliran ditanya nih solusinya gimana Pak? Bingung juga dia. Udah solusinya Pak, solusinya gimana kalau semuanya haram? Islam itu solusi loh. Islam itu bukan hanya menghukumi. Islam itu bukan hanya memberi hukum ini haram, ini haram, ini haram, enggak. Tapi Islam itu memberi solusi. Lah kok cuma haram. Oh, lah terus. Lah makanya kalau masalah seperti ini kan penafsiran dari satu definisi itu bisa bias. Bias itu maksudnya bermacam-macam. Kayak tadi nyogok. Terus riba dan lain-lain. Wallahu a'lam bishawab.